Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toily. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia tentunya. Kali ini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara servis atau perbaikan valve combination, suction valve, dan pressure valve untuk kompresor NK. Dan kemarin saya sudah tutorialkan tentang bagaimana cara top overhaul kompresor NK ya. Dan ini adalah valve-nya yang hangus yang perlu diservis kembali. Nah, beginilah caranya dalam membukanya ya kawan, karena ini sudah hangus dan pengisiannya sudah lama, bahkan tidak mengisi lagi ya kawan, karena secara fisik valve-nya itu sudah rusak ya, sudah hangus. Jadi di video ini saya akan melakukan perbaikan, yaitu membersihkan karbonnya dan akan menyekurnya kembali menggunakan amril, menggunakan amplas ya, sandpaper. Ya begini ya keadaan di dalamnya ini saat posisi masih bongkar. Ya, combination valve sudah terbuka. Sekarang combination valve yang kedua dibuka juga. Dan untuk tutorial bongkarnya saya percepat ya kawan, untuk menghemat waktu. Dan nanti apabila pemasangannya saya kurangi kecepatannya ya, yaitu kecepatan normal agar bisa dipahami. Untuk pembukaannya, pembongkarannya kita bisa memakai cara masing-masing ya. Dan cara ini saya tutorialkan dengan cara saya ya, tapi Anda bisa membukanya menggunakan ragun atau liner atau alat-alat semacamnya, yang penting bisa terbuka. Dan ini yang saya buka adalah valve discharge valve ya. Nah, ini untuk suction valve-nya saya buka, isinya dalamnya seperti itu ya kawan. Jadi membukanya untuk suction valve-nya menggunakan obeng dan kunci 13. Ya, sambil mendengarkan musik ya kawan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya kawan. Walaupun video ini sederhana, semoga bisa menambah wawasan tentang perawatan kompresor ya kawan. Karena kompresor di kapal harbor tank ini, di kapal manapun kompresor itu paling utama ya kawan. Karena tanpa kompresor kita tidak bisa start generator, atau kita tidak bisa start main engine, kecuali generator atau main engine itu menggunakan baterai atau aki, maksudnya aki, bukan baterai ya. Baterai itu yang kecil ampernya, tapi aki. Tapi kebanyakan untuk kapal-kapal dengan mesin besar menggunakan startingnya menggunakan udara bertekanan. Dan inilah alatnya ya yang kita servis.
Saya membukanya hanya menggunakan tang buaya ya, atau grip. Dengan alat-alat yang simpel saja kita bisa menservisnya dan bisa berfungsi kembali ya kawan. Nah, ini pembukanya agak sulit karena terbakar banyak ya. Kita bisa menggunakan bantu yaitu WD atau rust remover. WD 40 maksudnya. Atau kita bisa kasih bensin atau oli ya untuk melepas karbonnya sambil kita paksa untuk membukanya. Nah, ini adalah valve sudah terbuka ya kawan. Ya, setelah tadi dibongkar semuanya, sekarang proses pembersihan ya kawan. Kita membersihkan valve-valve-nya ini, kita bisa menggunakan scrub dan kita rendam ya, rendam menggunakan solar. Kita cuci ya, kita bisa juga menggunakan bensin. Kita rendam ya, kalau yang masih agak biar agak mudah dalam pencuciannya, karena ini karbon ya, karbon yang terbakar. Dan pembersihannya manual saja ya kawan. Kita kerik, kita kasih obeng-obeng ya. Setelah flagnya itu atau karbonnya sudah terkelupas, kita redam lagi menggunakan solar ya. Nah, seperti ini ya, kita menggunakan scrub. Apabila kerak-keraknya sudah terkelupas ya direndam. Nah, besok lagi dikerjakan untuk proses sekur, yaitu proses menghaluskan permukaannya ya. Ya, setelah dibersihkan kerak-keraknya yang tebal, nanti langkah selanjutnya direndam lagi biar lebih mudah lagi untuk proses pembersihannya ya. Nah, seperti ini. Jadi video ini saya potong ya kawan. Saya tidak masukkan semua, yang penting inti-intinya saja. Tapi mudah-mudahan bisa untuk dipahami. Jadi langkah pertama tadi pembongkaran dan langkah kedua pembersihan kerak-keraknya. Oke. Ya, berjumpa lagi ya. Ini setelah perendaman selesai, kita akan lakukan pengamplasan ya. Cara sekurnya seperti ini ya. Kita menggunakan sandpaper yang halus. Kita bisa menggunakan nomor 600 ya. Kita bersihkan. Dan yang lain ini sebagian sudah ada yang saya bersihkan. Dan intinya dalam pengamplasan ini agak memakan waktu lama ya kawan. Di tutorial ini saya persingkat saja. Nah, apabila masih ada kerak, kita bersihkan ya sampai bersih. Intinya di bagian valve itu kalau bisa jangan sampai ada kebocoran ya.
Kalau terjadi kebocoran akan menyebabkan suhu panas, bahkan kurang ya kompresinya ya. Itu tadi saya tunjukkan lubang-lubangnya ya. Jadi kita bikin lubang-lubang untuk sekurnya ya kawan, sampai valve-valve ini bisa rata untuk permukaannya dan bisa kita pergunakan kembali. Nah, ini adalah permukaannya ya, yang halus, sudah disekur ya. Nah, ini untuk valve combination modelnya seperti ini juga sudah dibersihkan dan sudah disekur. Dan ini masih tahap pembersihan ya kawan, dan videonya ini tidak saya tampilkan semua. Intinya dalam proses pensekuran atau meratakan di permukaan valve itu kalau bisa jangan bocor, seperti sekur valve ya, valve suction sama valve exhaust ya. Nah, ini bedanya cuma kompresor, mirip-mirip return valve. Nah, apabila sudah dibersihkan kerak-keraknya menggunakan obeng ya, kita cuci dengan solar, dibantu dengan solar ya, biar lebih mempermudah untuk pembersihan. Nah, ini valve combination yang masih perlu dibersihkan banyak ya, yaitu tapi untuk bagian bawahnya sudah saya sekur. Hanya saya mentutorialkan, memperlihatkan kepada Anda ya bagaimana sistem sekurnya ya. Jadi dibikin tembus seperti itu noknya, dan kemudian dimasukkan di
Kita tidak perlu sampai terlalu bersih, yang penting kerak-keraknya sudah keluar ya. Dan pressure. Jadi dinamakan dengan valve combination pada kompresor. Jadi di valve combination itu ada 2 valve ya kawan, dan semuanya harus disekur, harus rata. Dan biasanya kelemahannya pas saat sudah agak tua seperti ini, maksudnya barang second, itu kelemahannya pada pernya ya. Jadi pernya itu sudah tidak fleksibel ya, jadi tekanannya itu agak berkurang. Apabila ingin lebih mantap lagi, itu sebaiknya diganti pernya. Kalau beli satu set saja, jadi kalau beli satu set saja itu agak mahal ya kawan. Tapi kalau cuma beli per-pernya atau klep-klepnya saja ya agak murah. Tapi selama masih bisa diservis, pakai saja, tidak masalah. Walaupun di kapal itu kalau minta itu tinggal tulis ya, tapi kan lama datangnya.
perusahaan juga mikir-mikir kan, kalau harganya mahal kadang-kadang nggak dibelikan. Ya, kita servis seperti ini saja. Nah, ini adalah noknya. Ada lubang ya untuk memasukkan pen yang di dalam situ biar valve ini tidak berputar. Harus masuk ya, dan percobaan kali ini gagal karena valve yang saya masukkan itu miring, ganjal dia, nggak masuk pada dudukan. Akhirnya saya perbaiki kembali. Jadi dalam proses pemasangan ini harus benar-benar pas presisinya ya kawan. Dan valve-nya harus bisa main, gerak naik turun. Nah, ini saya paskan kembali. Ini adalah pernya ya, dan valve-nya bagian atasnya. Nah, dalam pemasangannya harus pelan-pelan saja, ditahan pernya, lepas, start, masuk. Jadi harus masuk benar di lubang tadi ya, biar tidak berputar. Nah, nanti kalau sudah pas masuk di lubang tadi, ditahan ya, jangan sampai dilepas dulu, dan dites apakah valve di dalam itu sudah main apa belum. Kelihatan ya, itu pas saat saya mainkan. Nah, itu sudah main dalamnya, berarti valve itu sudah di dudukannya. Nah, kemudian diikat sambil ditahan terus, jangan sampai pernya itu melepas ya. Kalau pernya lepas, posisi akan berubah kembali dan ujungnya bongkar lagi ya. Nah, ini diikat harus kuat ya, tapi kuatnya itu ya perasaan. Soalnya ini baut 10 itu baut kecil, dan yang penting kuat lah ya, dan tidak lepas. Intinya kuat sekali, paling kuat. Nah, sampai dipukul-pukul ya, tapi mukulnya ya sekedarnya saja karena ini baut kecil, jangan sampai malah patah. Nah, setelah pengikatan yang kencang, kita tes lagi sudah main apa belum. Nah, kalau sudah main berarti pemasangan sukses, selesai untuk valve combination pertama. Selanjutnya kita pasang lagi untuk valve pressure valve-nya. Ini adalah valve pressure. Nah, keadaannya seperti itu ya, sudah disekur. Nah, ini adalah lempengan klepnya ya. Klepnya juga ini sudah disekur, dan apabila klep lempengan ini juga kalau sudah terlalu dalam ya nggak bisa diservis ya kawan. Ya bisa sih diservis, diamplas terus, tapi kan menipis ya bahannya. Tapi selama masih agak normal bisa saja sih. Dan bekas-bekasnya ini apabila sudah terlalu lama dipakai, agak kelenturannya itu bekasnya agak kurang juga. Kalau semama lebih bagusnya sih ditambah pernya ya, bekasnya ditambah
Mama yang pertamanya awalnya 2 tambah 1 lagi jadi 3, jadi pegasnya itu nambah tekanannya lebih bagus. Tapi ini saya sesuaikan yang sebelumnya dan masih bisa dipakai ya kawan, kelenturannya masih bagus. Nah ini ya, kita pilih, dicek kelenturannya ya. Nah, karena bahan itu terkadang bisa lelah bahan. Kalau seumpama sudah lelah bahan, ya sebaiknya diganti saja kalau ada spernya. Kalau nggak ada spernya ya yang barang lama ini bisa dipakai ya, walaupun presurnya sudah sedikit agak berkurang ya. Ya begini ya pemasangannya. Kita cari-cari, kita pasang 3 ya kawan, kita pasang 3. Tiga setnya. Setelah itu kita pasang lagi klepnya. Ini ya, kita tes lagi valve-nya main apa tidak. Ditahan, jangan sampai lepas pegasnya, karena bila lepas pegasnya maka dudukannya akan berubah. Kita pukul sampai kuat, dan ini bautnya agak besar ya kawan, baut 13, jadi pengikatannya harus lebih kuat lagi. Kita bisa gunakan ragun atau tang buaya atau grip. Kita ikat kencang, maksudnya agar tidak lepas, karena di kompresor itu adalah getaran tinggi, apalagi ini di sistemnya.
Setelah itu kita akan pemasangan combination valve-nya ya. Saya berikan contoh ini agak banyak biar bisa lebih. Ini baut 10 ya. Jadi ngikatnya perasaan saja. Yang penting kuat. Kita sambil bantu pukul. Ini baut kecil ya kawan, hati-hati jangan sampai berlebihan karena bisa patah. Oke, pemasangan selesai. Kita cek lagi ya, apakah pegasnya jalan. Oke, 4 valve selesai. Selanjutnya kita pasang suction valve-nya. Ini saya lap ini karena masih ada solar ya kawan, karena habis dicuci solar dia rendang solar ya. Nah ini adalah bekas-bekasnya ya, kita rangkai. Nah itu ada bagian di sampingnya itu bagian yang kurang bagus dan ada bagian yang bagus ya. Kita pilih yang bagus.
di bagian dudukan valve agar tidak terjadi kebocoran ya kawan. Kita cek lagi bekasnya bagus. Nah itu kelihatan ya kawan, apabila sudah main seperti itu bagus tandanya, jadi bekasnya sudah pada presisi tempatnya. Kita ikat sambil ditekan dulu bekasnya ya. Nah ini agak keras ya kawan, dan agak mutar, bautnya dalam itu mutar dia. Nah jadi pemasangannya kita bantu menggunakan grip. Dan baut yang ini memang dia tidak menggunakan ring yang agar tidak mutar itu ya, jadi ringnya itu enggak ada, tapi kelemahannya bautnya seret sekali. Tapi walaupun seret tetap pelan-pelan saja, yang penting aman. Dan baut 13 ini berbeda dengan baut-baut biasa ya kawan, dia menggunakan drat halus. Nah kita cek lagi, kita pastikan lagi ya kencang. Oke, merangkainya sudah selesai. Ya, kita sekarang ke proses suction valve ya. Valve yang terakhir, kita rangkai bekas-bekasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan. Saya sudah contohkan 6 valve ya, yaitu 2 combination, 2 pressure valve, dan 2 suction valve ya. Untuk Anda semua kawan, dan semoga bermanfaat ya tutorialnya, dan bisa lebih dipahami ilmunya. Karena kompresor ini sangat penting ya kawan. Tanpa kompresor ya di kapal itu tidak bisa setar mesin ya, setar generator, setar main engine, rata-rata di kapal itu menggunakan tekanan udara. Jadi apabila kompresor ini bermasalah ya, waduh pusing bro. Terutama masalah kompresor itu biasanya untuk second engineer, karena tanggung jawab second engineer itu biasanya di generator dan kompresor. Nah, untuk masinis 1 untuk main engine ya, dan masinis 3 untuk pompa-pompa, purifier, ya untuk semua ya kawan ya. Kalau KKM untuk laporan-laporan ya, tanggung jawab untuk semua ya. Ya intinya bagaimana kapal itu aman lah, aman beroperasi, selamat semua krunya, selamat juga kapalnya. Ini ya kawan, saya coba lagi menggunakan
adjustable rack. Bantu sampai kencang ya kawan, jangan kendor, karena ini adalah tekanan tinggi dan getarannya tinggi. Kita harus kuat ya mengikatnya ya. Oke, pemasangan selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini ya, 2 section valve, 2 pressure valve, dan 2 combination valve. Jangan lupa dalam proses akhirnya, karena ini untuk spare ya, kita kasih lubrication. Jadi oli itu berfungsi untuk melindungi dari korosi, agar bila ditaruh di tempatnya agar lebih awet ya. Jadi oli ini apabila mengering, dia itu menutupi permukaan besi dari oksidasi, agar yang kita sekur sebelumnya tidak karatan lagi ya kawan. Nah, jangan lupa dalam penyimpanan akhirnya kita kasih oli. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya ya bro. Semoga video ini bermanfaat dan tambah bahagia. Nah ini ya, ini setelah dikasih oli begini kita taruh di plastik, masukkan di kotak. Ya, selesai ya kawan. Oke, dari saya Agus from Toiri ya, Toiri. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan.